Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagimu. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Rabu 23 April 2025. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan tetap karuniakan bagi kami, bahwa kami diperkenankan menikmati kehidupan baru, menikmati hari baru, dan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Perkenankan kami boleh mendengarkan sabdamu dan merenungkannya, menjadikan harta yang menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar hati kami menjadi tempat yang subur, di mana firman-Mu boleh tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu waktu Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia mencenguk ke dalam, ia melihat banyak hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Saksi pertama kebangkitan Kristus, itulah tema kita saat ini. Saudara, semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, setiap berita, dan atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah, peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dan menentukan. Tetapi kita juga sering mendengar bahwa seringkali dalam memutuskan kebenaran tentang sebuah kesaksian sangat bergantung pada siapa kita berbicara. Status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya.
Perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun, narasi Injil Lukas menempatkan perempuan sebagai saksi pertama dan utama kebangkitan Yesus. Sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang seringkali dianggap rendah dan terpinggirkan. Saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakkan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut. Termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi-saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan kesaksian merupakan panggilan hidup beriman. Marturia, siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur atas firman-Mu yang Engkau perkenankan kami boleh baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Semuanya membawa sukacita besar bagi kami. Kiranya dalam kehidupan kami tetap menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Sekalipun mungkin dan memang kami bukan saksi pertama, tetapi kami adalah saksi-saksi yang melanjutkan kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan jadikan sebagai saksi mata tentang kebangkitan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kami, menyaksikan kepada setiap orang tentang kebangkitan Kristus melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui segala usaha dan upaya kami, juga dalam rancang cita-cita kami dan menjalani perjalanan hidup ini. Kami percaya pengharapan yang luar biasa akan Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kami tetap menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diperkenankan untuk bersama-sama saling menguatkan melalui renungan pagi saat ini. Semua yang mendengarkan dan terlayani oleh renungan yang kami siarkan ini, biarlah semuanya berada di dalam keadaan damai, damai di hati, dan damai pula dalam aktivitas kehidupan. Bapa di sorga, ini kami yang datang membawa pengharapan kami dan syukur kami. Semuanya kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita.